selamat siang. Selamat kita berjumpa dalam renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema kesehatan. Pada sekarang ini sedang gencar-gencarnya penyakit COVID-19. Sekarang ada lagi terdengar ada flu babi yang terjadi di Cina, wabah. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan, umat yang diberikan janji oleh Tuhan untuk diberikan kesehatan olehnya? Kita membuka di dalam suratan Yohanes yang ketiga, ayatnya yang kedua. Ini adalah surat daripada Rasul Yohanes kepada Gayus. Kita akan membaca ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini adalah suatu keinginan daripada Rasul Yohanes kepada Gayus untuk agar dia boleh mengalami situasi keadaan yang sehat-sehat saja. Itu juga yang kita harapkan buat seluruh jemaat GPPS Kalvari, semua boleh sehat-sehat dan baik-baik saja keadaannya, sama seperti jiwa kita baik-baik saja. Nah, sekarang bagaimana supaya kita dapat sehat dalam keadaan yang sekarang ini, yang terjadi sekarang ini? Kita lihat sekarang banyak sekali wabah penyakit, banyak sekali bermunculan di sana sini kabar. Terdengar lagi hal yang baru, ada wabah dari flu babi di Cina. Kalau kita melihat keadaan sekitar kita, kadang kita merasa ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita bisa baca di dalam Keluaran pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-25. Kita membaca Keluaran 23 ayatnya yang ke-25. Di sini katakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, kita harus beribadah kepada Tuhan. Apapun keadaannya, apapun situasinya, kita tetap harus beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa beribadah kepada Tuhan pada saat situasi begini? Tidak boleh berkumpul di gereja, tidak boleh menjaga jarak, dan bagaimana yang harus kita lakukan? Kita melihat lagi ayat firman Tuhan. Kita membuka di dalam Keluaran pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-26. Di sini dikatakan firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh, yang pertama, mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan yang kedua, melakukan apa yang benar di matanya, dan yang ketiga, memasang telinga kepada perintah-perintahnya, dan yang keempat, mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Di sini janji Tuhan kepada orang-orang yang beribadah kepadanya, yaitu caranya beribadah, yaitu dengan cara apa? Mendengarkan suara Tuhan. Banyak hal yang dapat kita lakukan dengan mendengarkan suara Tuhan. Caranya dengan apa? Dengan cara pergi ibadah di gereja, bisa. Lalu mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan seperti yang sedang kita lakukan pada saat ini juga bisa. Lalu mendengarkan siaran-siaran radio juga bisa. Lalu membaca firman Tuhan itu juga bisa. Itu juga mendengarkan suara Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan, mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua apa? Melakukan apa yang benar di matanya. Jadi kita bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi kita juga sebagai pelaku firman Tuhan. Yang ketiga ialah tetap memasang telinga
tetap memasang telinga kita kepada perintah-perintahnya. Jadi apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, kita dengar apa yang harus kita lakukan. Dan yang keempat ialah tetap mengikuti ketetapannya. Artinya tetap itu apa? Artinya terus menerus, tidak berhenti, tidak stuck. Artinya apa? Dengan keadaan situasi seperti sekarang ini, bukannya kita berhenti beribadah, tapi kita tetap harus beribadah kepadanya. Bukan alasan kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Banyak caranya. Mau yang sehat, yang masih kuat, boleh datang ibadah ke gereja pada hari Minggu. Tapi kalau yang sudah berumur, yang sudah sedang mengalami sakit penyakit, boleh beribadah di rumah dengan mendengarkan firman Tuhan. Melalui hal apapun dapat mendengarkan suara Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, bersaat teduh juga bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan apabila kita sudah melakukan keempat hal itu, yang akan kita dapatkan adalah janji Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 103 ayatnya yang ketiga. Mazmur 103 ayatnya yang ketiga berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kita amini firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayatnya yang ketiga. Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita, bahkan juga Dia sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Baiklah, renungan firman Tuhan kiranya pada siang hari ini boleh menguatkan kita tetap harus beribadah kepada Tuhan, baik di gereja, baik di rumah, dimanapun kita berada, tetap beribadah kepada Tuhan agar apa? Kita boleh mempunyai kesehatan yang prima di hadapan Tuhan. Sehat jasmani, sehat rohani, maju terus bersama dengan Tuhan Yesus. Amin.